di cerita horor atau humor. Cek 1 2. Wis masuk ya, Mas ya. Wis balik meneh karo aku kanca-kanca di channel yang kurang laku dan kurang berfaedah iki. Nah, berhubung di channel iki wis lama sekali gak aktif, semoga segmen terbaru sing tanpa video iki minimal bisa menemani kanca gabutmu lah gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan di sebelahku iki ana Beni dan ana Wahyu. Dadah weh. Halo. Iya sih itu, rasa dadah ana videone ya. Oh iya, segmen ini berangkat dari sebuah circle pertemanan, entah itu teman tongkrongan atau teman sekolah atau teman rumah. Biasanya memang pasti ada sesekali kita tuh bahas horor sesuai pengalamanmu gitu loh, ya kan? Sesekali pernah kan ya. Nah, nih segmen ini kita mau angkat di media sosial di YouTube. Siapa kali bisa menemani konco gabutmu. Di segmen ini kita kasih nama Treat or cerita horor atau humor. Oke, cerita ini dimulai dari Beni. Beni adalah temanku sing biasanya akeh banget menyimak cerita-cerita sing horor, sing lucu, sing ya kita langsung dengarkan yang kowe, Cuk. Beni, monggo, Cuk. Sebenarnya gak akeh juga sih, Mas. Cuman ono lah beberapa pengalaman yang menurutku mistis. Iya. Kayak gini, aku pengen krungu ceritamu sing masalah pocong itu ya, sing biasa buat cerita tapi mungkin teman-teman di luar sana pengen ngerungokno juga mungkin ya. Siapa tahu ini kayaknya seru banget sih, sing waktu bapakmu dan ibumu lagi apa Pacaran gawe kowe gak kowe ketemu ning diri sawah ya coy ya. Sawah. Bisa ceritakan, Cuk. Monggo, Cuk. Oke. Kayak aku iki deh, Mas. Sebelum aku pengen cerita kuwi, aku ono suatu pengalaman menurutku ya. Dan ini sangat spiritual menurutku. Kayaknya aku merasa iki perlu tak bagi ning kene. Sebelum aku cerita ning pocong ku ya. Oke, siap. Jadi kanggo buat teman-teman sing gak tahu, bapakku ki baru sekitar 6 bulanan lah gak ada. Iya. Kita turut berduka cita ini. Terus setelah bapakku nggak ada ini, ada suatu kejadian, Mas. Iki sebelum pocong ya, Coy ya? Sebelumnya. Sudah pocong toh? Gak iki. Ini mau cerita sebelum. Cerita aku ada pengalaman sing pengen tak share. Iya. Oke. Jadi kejadiannya gini, Mas. Pokoknya bapakku kan meninggal, udah nggak ada lah. Terus beberapa hari setelah wes meninggal kui, adalah temannya bapakku. Ngomong neng aku be ibuku. Bapakku iki masih ono kayak apa ya istilahnya neng kampung ki sinoman. Tanggungan. Jika teman-teman yang nggak tahu sinoman tuh ya mirip-mirip arisan gitu lah ya. Ya, mirip-mirip arisan. Terus masih ada sinoman. Si temennya bapakku iki ndak minta, cuman ngasih tahu bahwa bapakku iki masih punya tanggungan sinoman. Oh iya, terus oke, ndak apa-apa. Singkat cerita, mbak ibuku ngasih lah uang sing kanggo sinoman kuwi. Dikasih neng aku, dikon ngekke neng temene bapakku kuwi. Oke, terus karena aku merasa sing temene bapakku aku juga kenal. Aku juga cedak mbek wonge kan. Iya. Aku ya merasa santai lah. Uangnya wis tak gowo iki. Aku cuman karena aku santai enggak langsung tak keke, Mas. Kebetulan wis malam juga. Tunda berarti. Sesuk neh wae lah. Sesuk lah ya. Sesuk neh wae. Terus sesuke meneh aku yo wis kelalen kan, kayak mesti sibuk dolan sibuk ganggu karaoke tiba-tiba. Enggak lah, Cuk. Aku tahu sih kesibukanmu, saya tahu. Sekali kamu sibuk sekali. Nah, lanjut. Intinya aku menunda-nunda kuwi sampai
3 hari nih kayak salah 2 hari atau 3 hari ya sekitar kuwi lah ya aku nunda-nunda kuwi karena aku merasa oh santai kok lah gampang cedak juga kan bisa nggak kalau dijelaskan itu lek siapa gitu nggak apa-apa kali ya Lek Miko Lek Miko. iya Lek Miko Ya ampun. mulek Iya Lek Miko. Lek Miko asu kowe Gak ada mukanya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus kayak ning hari ketiga nih deh uang masih isih tak belum tak kasih Iya. karena aku merasa santai malam aku balik dolan sekitar jam 1 lah jam 1 malam aku biasa wis ning kamar wis leleh main HP wong sampai tidur memang ning rumahku itu sering kedenger suara-suara kayak apa ya istilah glodakan lah. Glodakan bahasa Indonesia Berisik lah, suara berisik. Ada lah. Nggak tahu itu kucing, tikus atau memang itu sering ada. Aku sudah terbiasa dengan suara kayak Tetap anggapanmu yang tikus toh. Pas malam itu bener-bener aku denger jelas suara ngorok orang tidur. Dan iki enggak iki serius, Cuk. Iya. Dan iki suaranya bapakku. Serius ki bahkan gue ngerti kan mungkin nggak ngerti kan ya. aku bener-bener jelas ya aku terus aku sing biasanya wis terbiasa karo suara koyok ngono kuwi gak kuat aku mas wah karena ini mas tempatnya bapakku turu ki neng depan kamarku neng depan TV suaranya berasal dari arah situ bisa divisualkan kamarmu dan tempat tidur bapakmu itu seperti apa? Sebelahan lah intinya sebelahan lah iya oke. Terus aku denger jelas karena aku kayak wes wah kayak aku gak kuat kan aku Gak kuat karena takut atau karena teringat? Walaupun bapaknya juga maksudnya aku kayak kok tiba-tiba aku juga gak kepikiran terus aku keluar kamar aku masuk ning kamarnya ibuku ibu kan lagi turu karo keponakanku terus tak tanya denger ada ibuku cuman aku belum bangun ke ibuku aku saya mainin terus cuma ngaletok aku main HP ning kono kuwi aku saya terdengar kuwi terus ibuku tak bangun ke bu tak suruh tangi ibuku bangun terus tak tanya denger gak terus ibuku mencoba mendengarkan suara orang ngorok terus aku ngomong iya misalnya aku ternyata yang denger gak cuman aku, ibuku juga denger. Iya. Terus aku suarane ngoroki bapakmu. Terus aku ngomong, wis lah, gak usah dikiris, lanjut turu wae. Saatnya aku bangun ke ibuku cuman kok mastike bener-bener bukan cuman aku ngono sing denger. Oke, setelah kejadian kuwi terus aku mbek ibuku berpikir ki kok tiba-tiba dan kuwi kenceng banget. Kenapa? Dengar. Wah. Iki aku serius asu. Tapi jujur karena ceritamu aku merinding, Cuk. Ya bodoh. Saya takai Bigson, wah ini cerita muslim ya. Lanjut. Aku paginya aku berpikir dan aku menyimpulkan aku mikir apa iki karena iki ya aku wis diweki bukan utang cok sinoman. Beda cok utang mbek sinoman. Nah, apa karena aku wis dikasih duit mbek ibuku terus gak tak kasih kurang tak kasih ke aku menunda-nunda. Aku akhirnya mengambil kesimpulan oh kayaknya gara-gara iki deh. Iki murni kesimpulanku. Iya, oke. Terus habis maghrib aku nengong ke rumah Lek Miko tak kasih lah uangnya. Pengen meh balik ke sing ya? hari pagine pokoknya lah. Cuman aku masih malam. Tak kasih ke terus oke, aman. Setelah itu tidak ada kejadian apa-apa. Jadi aku bisa menyimpulkan selama kowe iling, selama kowe masih inget kowe duwe tanggungan, kowe diopo kasih ning konco lah. Ojo sampai kuwi ganggu jalanmu kanggo pas kowe engko meh balik ke sing yang punya sing diurip lah ning Maha Kuasa. Ojo sampai kuwi ganggu jalanmu.
Mungkin iki memang bukan hutang bapakku ya. Iya. Cuman karena wis ono tapi gak tak kasih ke, akhirnya Ngode-ngode. dia kayak iki nyusahke jalanku kanggo rono nek gambuk wek-wekke. Aku seakan-akan merasane ngono. Sing tak nanggap cuman iki asumsiku. Ya masa ya bapak mau ben untangi kayak ben. Wis tambah ngeri kan. Ini kan Mungkin horor dari horor kamu akhirnya bisa tahu itulah. ada sesuatu yang mungkin bapak belum puas ya. Iya, makanya Mungkin kayak seperti dia berusaha mungkin ngadani aku lah ya. Jadi ya aku terus setelah kejadian kui berusaha nek memang kowe ada tanggungan bayar. Karena kui bisa menyusahkan kowe. Iki aku bisa narik kesimpulan dari ceritanya Ben. Oke. Yang pasti ojo kakean utang. bisa tapi ya iki ora utang aja. Ingat ada hari pembalasan. Oke. Iku cerita horor sing menurutku serem ya, betul. Apa ngejek juga tentang bapaknya. Enak ya. Enggak. Ya sih cukup serem, lumayan serem sih. Menurutmu serem ra? Iki serem sih. Iki jujur iki malah cerita yang menurutku Beni belum cerita dan ternyata iya ada cerita lagi seserem iki gitu loh. Ya makanya kui, karena aku memang sebenarnya gak pengen tak ceritain kan. Maksudnya kok hal ngene iki harusnya memang gak diceritain. Konten. Gak apa-apa sih, cukup kita bertiga yang tahu. Enggak, Cuk, enggak tahu. Lanjut sing cerita pocongmu jarene. Iku piye? Iki gini, aku tetap pengen kepo tentang cerita pocongmu sing sering gue ceritane ning. Semua orang sudah tahu ya. Tapi pocongnya isen, Cuk. Tak ceritake terus bangsat. Iki teman-teman di luar sana kayaknya seru mendengar ceritamu pocong sing pada waktu itu kamu tuh masih di umur berapa sih? Kelas 2 SD sih. Kelas 2 SD. Umur 3 tahun. Kamu melihat pocong dengan jarak semeter lah. Bener-bener ning depan, ning samping lah, samping. Trauma ya berarti ya. Kayak cilik serah pocong. Lumayan jadi ketakutan tersendiri lah. Iya, aku eling biyen dhewe tuku VCD nang film pocong beda gendel. Ya, itulah salah satu ketakutan trauma. Senengmu sing ono adegan diwasane. Kowe gak cuma aku, Cuk. Ya oke. Jadi ceritane gini. Itu malah bapakku masih hidup. Oh iya. Karena aku kelas 2 SD, kebetulan aku kelas 2 SD umur 3 tahun. Aku tergolong jenius. Iku asumsimu dhewe bangsat. Ingatku aku 3 tahun. Oke. Pokoknya aku kelas 2 SD. Bapakku kebetulan kerjanya dia lebih sering jadi petani. Terus malam hari berarti itu. Kebetulan itu lembur bajak sawah. Oh, bajak sawah. Traktor kalau di desa. Jadi bapakku bajak sawah. Terus karena iki lembur dan gak nek pulang ki menghabiskan waktu malahan. Nek pulang menghabiskan waktu, akhirnya aku mbak ibuku kayak nggawa kayak bekal ngono lho. Oh, ngirim makan biar tujuannya enggak pulang, enggak gitu pulang, ya? Langsung di sana. Langsung dimakan kono. Waktunya lebih efektif. Paling ibumu juga seneng naram oleh bapakmu. Gak ngono, kebetulan keluargaku sangat memegang prinsip efisienitas. Oh, apa itu? Efisiensi waktu. Apa itu? Segala sesuatu harus dikerjakan secara cepat dan tidak terlalu buang-buang waktu. Boleh. Lalu kerja Cina apa bebas? Yo, kenan dulu awakku kan rodok Cina ngono kan. Cina sih. Cina, tapi kan waktu gue nunggoni slepe kobong. Dadi ini rada ireng ngono kan. Lanjut. Oke ya. Berarti maksudmu waktu adalah uang gitu. Waktu bisa gitu, cuman intinya biar gak ribet lah. Dan gak ribet. Terus ben mungkin bapak aku mikir ben ibu ono kerjaan juga. Iya. Ning omah ngopo kowe? Iya, Cuk. Rene kirim. Kayak aku akhirnya malam ke motor ke sawah. By the way, itu jarak rumahmu sama sawah kira-kira ada berapa kilo itu? Sebenarnya gini, Mas. Enggak jauh sih. 2-3 kilo lah. Berarti bawa motor dong. Bawa motor 3 kilo, cuman
Kalau di sini emang karena tempatnya perkampungan, jadi agak sepi, gelap gitu dulu. Listrik belum masuk. Gak dong. Ya kalau sawah gak ada listrik. Gak ada listrik di sawah. Di sawah gak ada. Jadi pakai motor. Terus singkat cerita ke sawah lah sampai sana. Karena memang dari kecil itu jiwa travelingku memang tinggi, Mas. Dari tadi saya dengar betul bangsat. Ngapain apa dia terus coba. Ini ngirim nasi sama traveling beda. Ya ini kayak harus dengarkan penjelasanku. Oke. Aku sekalian kan membranding awakku. Oke. Jadi aku memang dari kecil tuh kebetulan anaknya sangat traveler sekali, sangat traveling. Jadi aku suka dengan alam-alam, aku suka dengan tantangan. Jadi pas sampai sana karena bapakku itu tidurnya di tenda. Di tenda. Ya karena di sawah bikin tenda. Bikin tenda buat istirahat. Buat tidur di situ. Buat tidur gitu ya. Aku merasa wah ini aku sekali nih. Aku harus tidur di sini. Masa cile wis reti ini aku sekali kan kasur SD masa wis tak kandhani aku ki jenius, Mas. Jadi aku oke lah aku ngomong mbek bapakku, "Pak, aku pengen turun yang kene, aku pengen ngancani kowe." Cuman karena bapakku normal ya. Bapakku untungnya normal bapakku. Gak mungkin dong. Iya, kelas 3 SD. Kelas 2. Oh, kelas 2 SD. Akhirnya gak dikasih izin dari bapakku. Gak usah turun yang kene, balik wae. Lanjut. Terus akhirnya nego, aku biasa lah wis kayak wis ulti terakhir lah, nangis aku. Biasanya nek nangis dituruti kan. Dituruti. Gak iki mbek bapakku tetep. Cara terakhir agar dituruti kamu nangis. Salah. Ada nangis itu bukan ultimate, bukan jurus terakhir. Bukan berarti? Jurus terakhir itu nangis sama gulung-gulung. Itu dia. Pasti dituruti ya. Pasti itu. Daripada malu soalnya. Oke, jadi ikan asumsimu ya saya, asumsimu. Jadi menurutku, tapi ini menurutku pribadi, ada memang beberapa orang, beberapa anak kecil, sing cara terakhir adalah jika kita mau mendapatkan sesuatu, cara terakhir harus nangis dan gulu-gulu kan menurutmu? Gulu-gulu udah maksimal itu. Kamu tahu, aku pernah melakukan itu. Apakah aku dituruti? Aku digebukin. Itu salahnya bapak. Itu salah satu contoh bapak yang nggak normal sih menurutku. Kan bapak Beni kan normal. Bapakku normal, alhamdulillah. Tapi di sini gak. Akhirnya bapakku tetap melarang. Namanya cacilek susah. Dia harus mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami anak-anak. Dijelaskan secara logika kita ndak tahu. Ya mau. Akhirnya bapakku menakut-nakuti aku. Itu ultimate terakhir orang tua, menakut-nakuti. Ganti punya serangan balik. Orang tua tuh. Ono counter-nya berarti ya. Ada. Mereka mengcounter nangis bulu-buluku dengan menakut. Iya. Ojo turun yang gini. Kowe engko nek diwerohi, dipethuki apa ya? Dipethuki ya wis apa-apa. Diperlihatin. Ditemui. Nanti kalau kamu ditemuin pocong. Aku bilang enggak gitu. Ya masih nangis sih, cuman aku anak kecil. Cuman aku masih punya rasa takut. Ya sih akhirnya mau pulang setelah ditakut-takuti. Akhirnya kamu mau pulang dong. Mau pulang. Oke, pulang sama ibuku naik motor. Kebetulan sekali jalan pulangnya itu memang kita lewati kuburan. Lewat kuburan. Berarti jarak rumahmu ke makam itu harus lewat kuburan itu berarti ya? Iya, maksudnya dari sawah tempat bapakku lembur ke rumah itu memang harus lewat kuburan. Tapi kan berarti pas berangkat ya juga lewat. Berangkat juga lewat. Ini pas pulangnya berarti pas kamu ketemu pas pulangnya berarti. Pas pulangnya. Jadi itu gini, Mas. Jarak sekitar 200 meter lah sebelum kuburan. Itu udah kelihatan sih berdiri putih yang memang itu putih banget, kayak cenderung agak bersinar gitu. Bukan bersinar sih, putih banget lah. Beda sama maksudnya kalau di film-film lusuh-lusuh, ada kotor, welek kok dalam kubur gitu, seolah-olah dalam kubur itu kotor sekali gitu, seolah-olah gitu ya. Pocongnya bermacul kan. Pocong gembel sih. Ini rada elit kayak. Oh iya. Oke. Pocong gembel elit najis. Pas aku dulu jam tangannya gesok. Rada keren sih emang.
Mbok kira apa? Sultan skip lali aku. Lucu sih, iki lucu sih. Aku pengen ngejok tapi lali tapi lucu ya, lumayan. Lucu, lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Lanjut cetane Oke, aku kelihatan dari jarak 200 meter. Tetap jalan motor aku mbak ibuku. Cuman setelah lihat dia aku berhenti nangis mas. Kayak memang mulutku tiba-tiba terkunci ya. Kayak aku wes gak iso ngomong. Nge-freeze lah. Oh berarti bapakmu ini niatnya menakuti ya? Bapakku niatnya menakuti. Niatnya menakuti. Bapakku nggak tahu juga kalau aku pulangnya memang bakal temui. Gitu. Tapi kan gue gak ngerti. Ternyata bapakmu Dendra keenam. Enggak Atau sih. mungkin ternyata bapakmu adalah prankster. Ternyata aku bapakmu. Ternyata itu bapakmu yang sudah menyiapkan pocong di sebelah jalan. Mungkin nggak? Ngene. Ada kemungkinan. Ada kan. Kan aku nggak motor mas. Nek kuwi bapakku berarti kemungkinannya bapakku melayu. Iya. Kok iso? Lah kan kuwi pocongnya bapakne ternyata. Nek kuwi bapakku kan harus bapakku lebih cepat sok aku dong. Oh iya, melayu harus duluan gitu Lebih maksudnya. duluan dong. Info wae bapakku berat badannya ki 90 kilo mas. Koe glundung pun gak iso deh nyelip aku. Berarti harusnya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Lanjut. Ya putih bersih. Bersih. Putih bersinar ano punchline mas. Putih sunlight. bersinar silet ya. Aja sunlight toh nyebut merek. Iya. Akhirnya tetap jalan sampai bener-bener pocong itu di pinggir jalan, kita lewat depannya persis. Dan pas sampai depannya persis itu lampu motor yang masih tak bawa sama ibuku mati mas. Waktu itu motornya apa mas? Shogun mas. Oh kemungkinan sih logika ya. Aki nih sih. Aki atau mobil motor tua cuy. Motor tua sih. Motor tua mati wajar. Mungkin. Menurutmu? Itu dulu motorku itu Shogun Kebu. Ini info aja ya. Dulu itu satu desa yang punya cuma dua mas. Sultan. Maksudmu sombong. Itu yang punya itu dua, satunya lurah, yang satu itu saya. Rada sombong. Sultan sih. Zamanmu ya bisa dibilang. Zamanmu Raffi Ahmad durung ono. Di kampung itu dulu termasuk barang mewah. Shogun Kebu ya? Iya. Shogun Kebu. Sangat tidak mungkin motor itu rusak menurutku. Teman-teman ya kayak tahu Shogun Kebu tuh gambaran seperti ini loh. Lah ini. Iso ngene ya. Lanjut. Oke, lampu motorku mati pas sampai depannya persis, cuman depan pocong persis. depan pocong persis. Jadi samping pocongnya mau. Motorku kan di depan nih. Oh, iya. Enggak. Sorry. Dia salah ini. Pocongnya di sampingku. Cuman kalau aku di depan pocongnya dong. Paham gak? Oh iya. BTW kan Mas Wahyu ini nggak pahaman. Ini visualnya gambarnya seperti ini loh. Lah, gila. Iso ngene meneh. Wes paham kan? Wes kan? Nah, gitu. Sorry teman-teman, kita salah ngajak orang kayaknya. Wes, lanjut. Akhirnya lampu mati, cuman tetap jalan. Alhamdulillah motornya nggak mati. Setelah jarak 500 meter, lampunya hidup lagi. Setelah jarak 5 meter 500 meter jauh. Tiba-tiba lampu hidup lagi. Kini urip nih. Kini urip meneh. Shogun Kebu bangsat berarti. Shogun Kebu emang istimewa. Lampu nih otomatis mas. Buat yang nggak tahu Shogun Kebu tuh gambarnya ini. Wes mau coba wes. Tahu balene ya cek. Lanjut. Jadi terus pulang sampai rumah, ibuku memastikan aku lihat teman dia. Ternyata ibuku lihat, aku juga lihat. Jadi berarti kesimpulannya yang kamu lihat pocong itu gambarnya bening jeling gitu ya. Mungkin menurut yang aku lihat, yang aku lihat. Pocongnya putih, maksudnya nggak kotor, nggak kayak di film-film. Wajahnya nggak kelihatan, cenderung gelap. Gelap atau juga putih, akhirnya kowe putih bersinar kan akhirnya kowe juga nggak bisa lihat. Apa karena kowe gawani ngerti wajah? Bukan bersinar. Enggak, maksudnya sama putihnya atau gelap. Jadi kamu nggak bisa lihat gitu. Apa memang gelap? Wajahnya gelap. Oh, gelap. Wajahnya gelap sih. Cenderung hitam. Karena juga gini Mas, aku lihatnya kan ngelirik sih, bukan aku noleh. Mungkin kowe juga wedi ngerti wajah itu. Pastilah ya. Iya sih.
Karena yo aku gak iso ngomong apa lagi ngerti yo. Apalagi aku sempet noleh. Kurang lebih gitu sih. Cuman akhirnya aku juga kayak berpikir kalau bisa memang kalau ngomong itu jangan asal. Walaupun niatmu baik. Bapakku kan niatnya nakut-nakuti aku supaya nggak tidur sawah. Nah, ini poinnya ini. Oh ini. Bisa tunggu iki. Tunggu iki. Mau kan OJW utang. Lah nah iki lho. Iki apa iki? Pesan moral iki. Pesan moral. Jadi ini jangan asal ngomong. Bener-bener kalau ada peribahasa mulutmu harimaumu ini maksudnya bener-bener terjadi neng aku no. Cuah. Ya lanjut. Berarti apa berarti? Berarti jangan walaupun niat sembarang baik, bicara lah jangan ya. sembarang bicara. Untung bapakku ngomongnya iki mas, ojo turun gini, kowe engko nek ketemu pocong, coba bapakku ngomongnya kowe engko ketemu pemuda. Oke, berarti yo enggak pemuda lah ya. Coba misalnya bapakmu ojo turu kene, ning ngarep engko ana lesos ya. Mau diar kowe, karo ibumu yo kan. Iya bisa jadi seperti itu. Intinya pokoknya jangan sembarang bicara. Itu Iya. kata-kata adalah doa. Itu saya percaya dengan peribahasa itu. Gitulah. Apalagi ucapan orang tua lah ya. Apalagi ucapan orang tua itu kalau bisa ngomong yang baik-baik. Oke, pesan moralnya adalah ini. Ono meneh ya, ono meneh. Oke, teman-teman, sepertinya sudah lumayan juga. Mungkin ini adalah segmen pertama saya di channel ini. Semoga kedepannya masih ada lagi yang akan kita bahas, dan semoga kedepannya akan ada narsum-narsum yang menarik untuk dibagikan ceritanya di sini. Dan saya tutup. Bentar mas, tambah. Mas, boleh tanya kalau mau sharing-sharing cerita horor bisa gak mas kira-kira di kolom komentar? Tentu saja bisa. Kalian bisa langsung komentar mungkin di channel Tommy Hidayat di bawah ini, atau mungkin kalian bisa DM langsung ke Instagram kami Tommy Hidayat atau Beni Anggriawan atau Wahyu Kurniawan _8. Mungkin cukup sampai sini. Saya tutup. Ini adalah aku yang nutup ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan channel ini. Semoga tetap bisa bermanfaat dan bisa menikmatinya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di cerita horor atau humor. Thank you.